Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah pada siap belum buat sekolah minggu? Ya tentunya siap toh Mbak Iyas. Kira-kira sudah pada mandi belum ya Bu Asih? Nah itu yang Dicium dulu, dicium. oh, Sudah sudah mandi. sudah mandi. Oke. Sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Selamat berhari Minggu, kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah Minggu Anak di Gereja Kristen Jawa Wonogiri Utara. Kita akan memulai ibadah sekolah Minggu pada hari ini di dalam pujian Kereta Apiku. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Oke, kereta api kita sudah menanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di GKJWU. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Engkau hadirkan hari baru buat kami untuk bersama-sama kami nikmati. Kami bersyukur untuk kami boleh menjelang hari baru ini di mana Engkau boleh memberi kami sukacita dan kesehatan buat kami dan kami siap untuk menerima apa yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat Tuhan di dalam sukacita kami bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kali ini. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita akan pujikan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, teman-teman semua, untuk cerita pada hari ini akan Bu Asih beri judul Mengalah tapi tidak berarti kalah. Adik-adik seneng gak punya teman banyak? Seneng Kok dong. teman banyak ya? Teman yang banyak. Temennya banyak, temennya bebek bahasa. Ya. Adik-adik seneng gak punya teman yang banyak? Seneng dong. Pastinya seneng Seneng ya. dong. Tapi meskipun sekarang kita tidak diperbolehkan berjumpa dengan teman-teman kita tetap bersukacita di dalam Tuhan karena kita selalu dipertemukan di dalam sukacita bersama-sama dengan teman-teman kita. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana modelnya, entah dengan video call, entah dengan telepon, kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Adik-adik tahu bagaimana caranya agar kita tetap disukai sama teman-teman kita? Mbak Yas tahu nggak?
Berbuat baik dong. Oh, berbuat baik. Iya. Terus ada lagi? Berbuat baik banget. Berbuat baik terus kan? Iya. Oh, begitu. Baik. Berbuat baik terus Terus. gitu. Katanya Mbak Yas gitu. Tapi bisa juga ketika kita memberi, kita berbagi, itu teman-teman kita juga akan menyukai kita loh. Jangan salah. Oh, berarti aku harus berbagi ya Bu Ase? Iya. Gitu. Gitu. Teman-teman Berbagi sudah bisa- berbagi belum? Anak Tuhan maksudnya tidak bisa berbagi. Tadi Mbak Yas sudah belum? Sudah dong. Oh, oke. Sudah banyak berbagi. Sudah banyak berbagi. Kita akan tetap menjalin pertemanan kita dengan teman-teman kita semua dengan terus berbuat baik, terus berbagi, mengasihi, saling menyapa dan sebagainya. Nah, itu yang Tuhan mau dari kita. Ada satu cerita tentang dua sahabat, namanya Thomas dan Tata. Ceritanya begini, Thomas dan Tata ini berteman sejak dia TK. Wah, lama sekali. Dan sekarang mereka sudah kelas 5. Siapa yang di sini kelas 5? Aku. Aku. Kamu kelas 5 apa? Kelas 5 C. Oh, kelas 5 C. Iya. Kelas 5 C. Tambah banyak. Kelas 5 tapi banyaknya di belakang banyak gitu. Tambah-tambah. Oh iya, ini Thomas dan Tata itu kelas 5. Ceritanya mereka bertemanan sudah sangat lama dari TK sampai kelas 5 itu kira-kira berapa tahun ya? TK 0 7. kecil, TK 0 besar, 1, 2, 3, 4, 5, oh 7 tahun. 7 tahun. Oh sudah lama sekali. Jadi Tata sama Thomas ini sudah saling mengenal karakter satu dengan yang lain. Suatu ketika Tata datang ke Thomas dengan wajah yang ditekuk-tekuk. Kayak begini ya. Kayak begitu. Tidak indah dilihat. Wajahnya jelek. Jelek sekali kok seperti ini ya Bu Asih. Tidak Coba ada wajah senyumnya. jelekmu kayak apa? Sudah jelek sekali ini. Oh gitu. Iya. Seperti wajah jeleknya Mbak Yas itu, kira-kira wajahnya Tata. Tata datang ke Thomas dengan wajah jeleknya, dengan wajah sendunya, dengan wajah sedihnya. Dan Tata tahu, ini pasti ada apa-apa. Pasti. Kok Tata? Thomas Thomas tahu tahu. kalau Tata pasti ada apa-apa. Ada yang salah dari si Tata ini. Ada yang salah ya dengan Tata ya? Iya. Kira-kira- batinnya Thomas. Kira-kira ada satu masalah gitu ya? Iya. Usut punya usut si Thomas tanya sama Tata, kamu kenapa Ta? Wajahmu ditekuk-tekuk kayak begitu. Jawaban Tata, aku nggak bisa bersepeda lagi. Nah, kenapa? Lah kenapa? Kenapa? Kok tidak bisa bersepeda lagi? Karena sepedaku rusak. Ya, kasihan. Kasihan sekali. Akhirnya ya udahlah, nggak usah bersedih. Nanti lain waktu kita pasti dapatkan sepeda itu lagi. Di hari berikutnya bertemulah lagi Tata dan Thomas tadi. Thomas menyampaikan ke Tata, Tak, kita ikut yuk. Kita ikut lomba lari. Kok ikut lomba lari? Emang ada perlombaan lari ya? Iya, ada lomba lari tingkat RT. Wih, hadiahnya pasti sepeda ini. Hadiahnya pasti Sudah bisa sepeda. ditebak, hadiahnya pasti sepeda, betul sekali. Kata Mbak Iyas, hadiahnya pasti sepeda. Dan Tata tidak mau melewatkan momen ini. Oke, aku mau ikut. Biar dapat sepeda. Dia langsung bersorak, aku mau ikut. Gitu. Akhirnya Tata dan Thomas mendaftarkan diri untuk ikut perlombaan. Sampai 1 minggu menjelang hari perlombaan, Tata dan Thomas berlatih. Wah, lari sekuat tenaga. Keliling RT. Keliling RT. Sampai Tata lupa apa? lupa makan. Aduh, sakit Bu Asep. Betul. Ya jadi lomba. Tata jadi sakit karena dia lupa makan. Saking senengnya dia mau ikut lomba, Tata lupa makan. Semaput. Ora, Oh, tak kira semaput. enggak semaput. Tapi Tata demam. Ya, tidak jadi lomba lari dong. Oh, jangan salah. Demam tidak menyurutkan Tata untuk ikut lomba lari. Semangat sekali sih Tata. Bersemangat sekali si Tata ini. Thomas tahu kalau Tata
lagi tidak sehat. Tidak sehat. Baru tidak sehat ya. Akhirnya, ayo kamu pasti bisa tak? Kamu pasti bisa tak? Disemangati sama Disemangati. Thomas. Kamu harus bisa. Akhirnya lomba dimulai. Tata dan Thomas sudah siap di arena perlombaan. Sudah siap di start, 1, 2, Lari. lari. Akhirnya lari. Tata dan Thomas ada di Barisan posisi paling depan. paling depan. Tapi lama-lama Thomas meninggalkan Tata. Kok aduh banget ya. Tatanya menggeh-menggeh. Tatanya Sakit. sudah enggak kuat karena Sudah sakit. lari. Lari. Semaput. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Semangatnya Tata Tata. untuk sampai garis finish. Akhirnya Thomas ingat, aduh Oh iya, ada Aku- Tata. aku kok meninggalkan Tata ya. Udahlah, aku tak ngalah wae. Kalau nanti aku menang, terus hadiahnya aku kasih ke Tata, pasti Tatanya juga enggak seneng. Kan yang dapat hadiah Yang Thomas. dapat hadiah kan Thomas. Bukan Mosok Tata. hadiahnya dikasih ke Tata. Tata. Nah, akhirnya Thomas mulai merendahkan apa? Menurunkan Kecepatannya berlari, menurunkan Mulai kecepatan, pelan-pelan. mulai pelan-pelan hingga Tata bisa menyusul Langkahnya Thomas. langkahnya Thomas. Sebenarnya Tata juga berpikir kok Thomas jadi melemah, apa Melambat Thomas ya. apa Thomas Juga kecapean sakit. ya. Akhirnya Tata masih dengan semangat 45-nya lari sampai ke garis finish dan akhirnya Tata jadi juara 1. Adik-adik tahu betapa senangnya Tata mendapatkan hadiah Sepeda. sepeda. baru. Nah, ini ceritanya kenapa kok Thomas jadi mengalah? Semua untuk Kebaikan Tata. kebaikan Tata, untuk kesenangan Tata, biar Tata bisa bahagia, bisa sukacita, bisa bangga lagi. karena hasil usahanya tidak sia-sia. sia-sia. Nah, itu tadi cerita tentang Thomas dan Tata yang mengalah tapi tidak kalah. Kita akan Menang baca bersama-sama. Alkitab kita pada hari ini untuk menanggapi cerita Thomas dan Tata di dalam 1 Korintus pasal 8 Ayatnya yang pertama. ayat yang 1 sampai ke yang 13. ke-13. Mbak Dias bisa bacakan? Bisa, coba diambil dua Alkitabnya teman-teman. Dibuka di 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Sudah disimak ya teman-teman. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka yang lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena
apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Kok susah ya pengertiannya itu ya? Pengetahuanku, pengetahuanmu, berhala. Ya, ini ceritanya tentang daging. Rasul Paulus di dalam pelayanannya itu tadi dikatakan persembahan untuk berhala. Paulus mengatakan bahwa makanan itu boleh dimakan. Tentang pengetahuan tentang itu makanan yang biasa, bukan makanan yang Wow, dipersembahkan yang luar untuk biasa, persembahan buat berhala. Tapi karena adat istiadat di sana, karena pengetahuan orang-orang di sana tentang persembahan buat berhala itu lain dengan pengertian Paulus yang sudah mengenal Tuhan Yesus, itu menjadikan Paulus akhirnya ya oke lah, itu tentang adat istiadatnya, itu tentang pengetahuan mereka. Tapi yang jelas Paulus mengenal Tuhan, Paulus mengenal Yesus sebagai juru selamatnya untuk selama-lamanya. Dan tentang pengetahuan yang ada di kehidupan saat itu, yang ada di bacaan ini tadi, itu janganlah menjadikan batu sandungan atau pengetahuan yang dangkal di antara kamu dan saudaramu. Iya, di antara mereka dan Paulus. Nah, di sini adik-adik atau teman-teman, kita boleh melihat Paulus akhirnya oke lah menerima karena itu adat istiadat. Tapi bukan berarti Paulus mengalah dan kalah dengan ajaran mereka. Dia tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap setia dengan ajaran Tuhan Yesus. Kira-kira begitu yang diajarkan Tuhan. Dan kesimpulan hari ini adik-adik, seperti judulnya tadi, kita mengalah bukan berarti kalah, itu artinya kita akan belajar memahami satu dengan yang lain. Kita memahami bagaimana karakter saya dan karakter Mbak Dias. Bagaimana saya memahami saya dan teman-teman semua. Bagaimana saya memahami lingkungan sekitar kita. Itu artinya kita mengalah, tapi bukan berarti kita kalah. Sama seperti yang dilakukan Thomas kepada Tata. Ya, kita akan tetap merasakan kemenangan bersama-sama di dalam Tuhan. Kita tetap bersukacita karena kita sudah dijamin. Kemenangan kita sudah dijamin. Jadi kita tidak perlu merasa kalah karena kita selalu menang di dalam Tuhan. Amin. 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 Kita akan selalu bersama-sama merasakan kemenangan di dalam Tuhan Yesus dan bersama-sama bersukacita dengan teman-teman kita. Entah itu dari manapun teman-teman kita berasal, dimanapun teman-teman kita berada, kita tetap bersukacita bersama-sama dengan mereka. Amin. 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 Semoga kita dimampukan untuk dapat memahami bagaimana kita memahami karakter teman-teman kita bisa saling mengasihi teman-teman kita, mengerti bagaimana keadaan teman-teman kita. Kita yang ada di sini selalu mendoakan supaya kita senantiasa dikuatkan menghadapi masa pandemi ini. Kita akan saling mendoakan supaya kita tetap sehat, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa supaya kita dimampukan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan di dalam pertemanan kita, di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan, tolong kami agar kami bisa memahami apa yang Engkau mau dari kami, agar kami bisa mengerti karakter teman-teman kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh mengalah, tapi kami percaya kami tidak kalah, karena kami merasakan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terus berkati kami Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami, di tengah-tengah masa pandemi ini kami mau menyerahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami tetap merasakan kesehatan kami, sukacita kami bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dalam sekolah minggu pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan melanjutkan perjalanan kami di hari-hari yang akan kami jalani. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita boleh mengakhiri ibadah kita, tapi pertemanan kita tidak akan pernah berakhir. Kita akan tetap berjumpa lagi di dalam sekolah minggu yang akan datang. Sekolah minggu yang akan datang. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam pujian. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Kita akan tetap tersenyum, merasakan kasih Tuhan di dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan tetap merasakan sukacita di dalam senyum bersama-sama dengan teman kami. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diolo, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diolo, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kita akan berikan senyum kita yang paling baik buat Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.